Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial monolog mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdas dewasaan hati nurani. Sehingga setiap kali kita menapaki bumi tercinta ini, senantiasa tampak torehan karya-karya yang terpuji. Jikapun harus terpleset, karena diuji oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita secepatnya kembali kepada kitab suci, kembali kepada Pancasila yang muatannya nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara. Ketika seorang Soekarno mengatakan, saya hanya menggali dan menggali nilai-nilai Pancasila, maka hakikat dari perkataan tersebut adalah nilai-nilai Pancasila itu sudah ada. Dan lagi-lagi sungguh terbukti bahwa sidang badan usaha-usaha persiapan kemerdekaan hingga panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI benar-benar mewujudkan nilai-nilai luhur. Untuk kesekian kalinya saya mengatakan, sebelum Palu diketok, negara Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila, tetapi secara luar biasa istimewa dan terpuji, tokoh-tokoh rohaniawan dan ulama serta tokoh nasional Indonesia telah menerapkan hikmatokrasi di dalam menegakkan negara Republik Indonesia. Memang belum ada nama hikmatokrasi ketika itu. Dan justru karena itulah kami merenda dari kearifan Nusantara, kami merenda dari peradaban politik pendiri bangsa. Maka kami ciptakanlah sistem hikmatokrasi pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Reformasi kembali kepada semangat didirikannya Republik Indonesia, niscaya bagi anak bangsa. Tidak ada yang terlambat untuk berbuat terpuji dan mulia. Pemirsa, bagi yang baru mengikuti di kanal Hikmatologi yang kami sampaikan, ada yang mengkritik hikmatologi, hikmatokrasi seperti deklamasi. Kami menjawabnya, iya, apapun yang panjenengan lakukan pasti dengan niat yang baik. Ya. Ini bukan deklamasi, tetapi ini adalah bentuk sastra politik, sastra kehidupan anak manusia yang saya sebut dengan syabdana. Pemirsa, tentu saja ini sudah melewati beberapa proses mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Saya diskusikan dengan tokoh-tokoh pendidikan di Universitas Negeri Malang, antara lain dengan Dr. Didin Widiartono, kemudian di Polinema dengan Dr. Haji Muhammad Sinal. Di Universitas Brawijaya tentu tidak sedikit kami menyebut beberapa, antara lain Emi Sulistiawati, Magister Filosofis. Kemudian ada juga Gus Juki, dan seterusnya. Sudah melewati perjalanan yang cukup panjang, setidaknya sejak tahun 2009. Mengapa kami kurat sabdana atau sastra politik dalam tema ini? Karena
memudahkan bagi kami untuk mengembara secara leluasa berdaulat sebagai seorang ilmuwan untuk menorehkan karya. Karena kalau kita lihat seperti buku di belakang kami ini, ada buku dari Socrates dan Plato serta kawan-kawannya. Itu tidak ada sama sekali catatan kakinya. Karena memang waktu itu belum ada etika penulisan secara ilmiah. Dan kami mengikuti pola-pola yang seperti itu. Tentu saja sabdana kami dasarkan pada data, sejarah, data relief Candi Borobudur, data yang ada di dalam kitab suci, mulai dari Bhagavad Gita, Tripitaka, Samaweda, Dhammapada, sampai dengan Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, hingga Al-Quran. Kemudian kami kawinkan dengan data empirik. Pemirsa, kali ini kita sampai pada hikmatokrasi pada bagian kampanye. Sabdana yang ke-15.502. Kampanye dalam hikmatokrasi bagian ke-6. Insan hikmatokrasi adalah manusia Indonesia yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat dari Tuhan berdasar agama kepercayaan ditaat. Kampanye wujud agenda kegiatan menguatkan rasa hikmat. Hikmat berdasar Pancasila yang sudah bulat disepakat. Dilarang mempertanyakan apalagi mempermasalahkan Pancasila hasil sepakat. Puncak kesepakatan saat Indonesia didirikan secara bermartabat. Visi dan misi kampanye pembukaan konstitusi di Hikmat, Kampung Celaket Adiningrat, Kota Pendidikan Malang, 30 Juli 2022. Pemirsa, yang membedakan kampanye pada sistem demokrasi dengan hikmatologi adalah kepemimpinan manusia. Di dalam demokrasi, ada kecenderungan manusia bebas melakukan apa saja untuk meraih dukungan massa sebanyak-banyaknya tanpa etika. Kami maksudkan tanpa etika karena tidak jarang bahkan nyaris selalu di dalam setiap kampanye menjelek-jelekan rival politiknya itu menjadi bagian yang seolah fardu ain. Berlebihan. Dan bahkan di dalam dialog-dialog yang didatangi oleh mereka yang bergelar doktor bahkan profesor, tidak jarang terjadi perkelahian. Ya. Bicara, maksud kami bukan perkelahian fisik, sampai dengan tidak jarang saling menistakan. Sedangkan di dalam hikmatokrasi, setiap anak bangsa, anak manusia, apalagi dokter, apalagi sudah guru besar, ya, maka dipimpin hikmat adalah keniscayaan. Dan hikmat itu bukan manusia. Hikmat itu adalah kasih karunia atau talenta, ya, dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang ditolakkan di dada, di kolbu mukmin baitullah kalau dalam ungkapan Sayyidina Ali, riwayat Sayyidina Ali. Jadi di dalam dadanya, di dalam hati nuraninya orang mukmin itu adalah singgasananya Allah, maka di situ la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada hikmat kecuali hikmat itu harus datangnya dari Allah, disesuaikan dengan nilai-nilainya. Ini selaras juga dengan saudara-saudara kita yang meyakini Injil atau Alkitab, di mana hikmat yang didasarkan pada kehendak manusia, yaitu demokrasi, itu tidak sesuai dengan hikmat yang didasarkan pada manusia yang diperoleh dari Tuhan. Karena itu digambarkan dalam kitab Raja-Raja itu, hikmat itu seperti kearifan butir-butir di dalam butir-butir pasir di lautan. Maknanya bahwa hikmat itu
tidak pernah akan habis, kemuliaan-kemuliaan itu tidak pernah akan habis. Nah, untuk membangun bangsa negara ini. Karena itu, hikmat itu bagi bangsa Indonesia, tolok ukurnya adalah Pancasila. Dan tolok ukur Pancasila ini lagi-lagi sudah dirumuskan secara akademik dan disahkan meskipun sudah dicabut ya oleh MPR ya, disahkan dengan TAP MPR nomor 2 tahun 78, namun esensinya itu masih bisa dipakai oleh kita karena ini adalah karya akademik. Boleh saja TAP-nya dicabut, tetapi karya akademik ini tidak pernah dicabut ketika kita ini sebagai ilmuwan. Sama dengan semangat ya, pasal atau sila pertama Undang-Undang Pancasila, yaitu dengan 7 kata itu, maka esensinya tidak pernah dicabut. Karena apa? Masing-masing anak bangsa harus menjalankan agama sesuai dengan tuntunannya. Dan lagi-lagi jangan sampai kita masih mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa. Karena itu merupakan puncak kesepakatan bangsa Indonesia secara bermartabat. Visi, misi Indonesia ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visinya secara sederhana adalah kemerdekaan yang berdaulat berdasarkan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itu misinya juga ada di dalam alinea yang terakhir. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia sampai dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Karena itu, di dalam proses kampanye, ketika bangsa ini mendasarkan pada hikmatokrasi, maka tidak akan ada lagi janji-janji politik, tidak ada lagi visi dan misi yang baru. Yang ada adalah visi dan misi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pembukaan. Kemudian yang berbeda nanti antara 7 partai itu atau 7 golongan fungsional yang sudah pernah kami jelaskan itu terletak pada strategi pembangunan berkelanjutannya, perencanaannya hingga teknis pelaksanaannya. Visi dan misi sama. Jadi tim kampanye yang terdiri dari calon presiden dan wakil presiden serta calon-calon menteri tidak perlu disibukkan dengan visi dan misi. Mudah-mudahan sekelumit pembicaraan yang insya Allah berkelanjutan ini bermanfaat bagi kita bangsa Indonesia. Dan semoga rakyat, seluruh pemimpinnya sepakat membangun sistem pemerintahan negara hikmatokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur dan agung Pancasila. Terima kasih.